Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saja ketika Allah menghidupkan kita kembali ini, kita senantiasa penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, serta umatnya yang istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mari kita mulai ta'lim pada ba'da subuh ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang Pak Ridwan Sulaiman sampaikan kepada saya berat sekali. Materinya akidah. Ya, akidah. Padahal kita sendiri akidahnya belum tahu. Ya kan, yakin apa tidaknya masih sering mikirin ketakutan di masa depan. Gitu. Padahal di sana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjamin kita sebagai makhluknya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, nanti saya sekitar 20 menit saja atau seperempat jam. Setelah itu nanti di sini banyak ustadz, ada Ustadz Syarif, Ustadz Junaidin dan Ustadz Hamdan serta yang lainnya. Nanti bisa ketika ada hal-hal yang kami kurang paham, bisa saling berdiskusi bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ajaran Islam itu punya pokok-pokoknya. Jadi pokok-pokok ajaran Islam yang itu harus ada pada diri setiap muslim atau mukmin, harus ada. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga atau syariah, biasanya disebut juga dengan syariah, yang ketiga adalah akhlak. Tiga-tiganya ini setiap muslim harus tahu agar kehidupan kedepannya menjadi sosok muslim yang sejati. Kalau Pak Ridwan Sulaiman mengatakan muslim yang kafah, gitu kan? Kafah, yang menyeluruh. Tapi menyeluruh itu ternyata tidak gampang juga. Tapi kita usaha sebagai manusia untuk berikhtiar. Nah, pada kesempatan kali ini, karena Pak Ridwan bilang bahwasanya saya itu dijadwalkan kurang lebih ada 3 kali di dalam setahun, gitu kan? Maka termin pertama ini adalah akidah. Insya Allah pada termin keduanya yaitu syariah atau ibadah, dan termin yang ketiga yaitu akhlak. Ya, jadi tiga-tiganya insya Allah dalam 1 tahun ini kita bisa bertemu. Semoga saja Allah berikan panjang umur, kesehatan, serta pertemuan dalam silaturahmi ini. Amin ya rabbal alamin. Lain. Hubungan 3 pokok ajaran Islam yang tadi. Yang pertama adalah akidah, syariah. Akidah dan syariah atau ibadah ini membuahkan akhlak. Jadi tidak boleh berdiri sendiri. Saya mah ibadahnya rajin, tapi akhlaknya enggak bagus. Saya akidahnya kuat, tapi akhlaknya enggak bagus. Semuanya ini terangkai. Saya akidahnya kuat, tapi ibadahnya enggak bagus, syariahnya enggak bagus. Saya akhlaknya bagus, tapi ibadahnya jelek, enggak bisa. Tiga-tiganya ini kalau di dalam bahasa itu sistem, enggak boleh ada komponen yang tertinggal, ya kan? Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini adalah bahasan tentang akidah. Saya memberikan sedikit saja, ada berapa, paling 6 slide atau 7 slide saja. Ya, akidah. Ya. Secara bahasa akidah itu ikatan. Ikatan atau simpul. Jadi kalau kita mengikat itu namanya aqodah. Mengikat. Jadi mengikat itu artinya akidah. Ikatan artinya akidah. Seperti di dalam surah Al-Falaq itu
fil uqad. Uqad itu artinya simpul, tapi di sana diartikan buhul, ya, nah, diikat. Jadi sejauh mana ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kenceng berarti ikatannya bagus, kalau kendor ikatannya jelek. Apalagi lepas nggak ada ikatannya, na'udzubillahi min dzalik. Gitu kan? Jadi hubungan kita, makanya di dalam Al-Quran itu hubungan kita dengan Allah disebut habl, hablum minallah. Habl itu artinya apa? Siapa yang tahu? Artinya tali. Sejauh mana tali kita nyambung dengan Allah, diikat dengan kokoh, maka ikatannya itu namanya akidah. Gitu kan? Jangan sampai kendor. Kalau bangun tidur mau sholat kok padahal badannya sehat, lihat sajadah kelihatannya itu permadani, nggak jadi sholat lagi, tahu-tahu buat tidur, berarti malam-malam akidah kita agak turun dikit gitu teman tidurnya. Ya, menurut Hasan Al-Banna yang namanya akidah itu adalah al-aqaidu hiya al-umur lati yajibu an yusaddiqa biha qalbuk wa tatma'inna ilaiha nafsuk wa takun yaqinan wa yakun yaqinun indakal enggak jelas. Indaka la yumazijuhu raibun wa la yukhalituhu syakkun. Gitu kan? Bahwasanya yang namanya aqaid itu jamak dari akidah. Ya, akidah jamaknya adalah aqaid, adalah beberapa perkara yang wajib diyakini. Al-umur lati yajibu an yusaddiqa biha qalbuk. Yang diyakini dengan hati, yang wajib diyakini dengan hati. Ya, wa tatma'innu ilaiha nafsuk, jiwanya menjadi tenang, mutmainnah. Jadi karena hatinya itu yakin, maka jiwanya menjadi tenang. Ya, jadi pertama mula itu hatinya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal, ya kan, darah. Maka ketika segumpal darah itu baik, seluruh amaliyahnya menjadi baik. Ketika segumpal darah itu buruk, idza fasadat fasada sairu amali kulli. Ya kan? Maka seluruh amalannya menjadi buruk juga. Karena itu sebagai pendorongnya. Ala wahya al-qalb. Ingatlah segumpal darah itu adalah al-qalbu. Apa al-qalbu? Hati. Ya, hati. Jadi sebenarnya secara bahasa qalbun itu artinya jantung. Ya, tapi orang Indonesia sudah kadung menyebutnya hati. Gitu kan? Makanya di bahasa Inggris namanya heart. Kalau Honda itu one heart. Apa one heart itu? Satu hati. Tapi aslinya coba apa dilihat di kamus hati itu apa artinya? Jantung. Tapi sudah kadung, masa satu jantung, kayaknya Indonesia kurang pas gitu kan. Nah, kalau hati itu kabidun sebenarnya artinya. Tapi tidak mempersoalkan masalah, nggak usah dikembalikan lagi. Memang artinya adalah makanya setan itu masuknya ke aliran darah. Aliran darah itu yang menggerakkan apa? Jantung, bukan hati secara fisik ya, bukan hati. Jadi kalau hatinya sudah yusaddiq, membenarkan atau meyakini, maka jiwanya menjadi tenang. Ya, jiwa itu beda dengan hati. Ya, jiwa itu beda dengan hati. Ya. Jadi Allah pun bersumpah dengan hati, wa nafsu wa ma sawaha.
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa itu Allah berikan potensi di jiwa. Ada potensi jahat, ada potensi takwa. Maka ketika kita yakin kepada Allah, potensi takwa itu akan muncul, ketenangan jiwa akan ada. Itu takwa. Ya kan? Di sini jelas sekali, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Wala yukhalituhu syakkun, tidak bercampur dengan ragu-ragu. Harus yakin, itu namanya akidah. Karena ikatannya kokoh. Lagi. Ya. Di dalam kitab Jam'ul Jawami', ini orang pesantren. Ya kan, karangan Imam Baijuri itu mengatakan bahwasanya al-ilmu bil aqaidid diniyah itu al-i'tiqadiyatul yaqiniyah al-muktasibu min adillatiha syar'iyyah. Ya, kelihatan ya, kurang gede. Al-ilmu bil aqaidid diniyah, pengetahuan yang terikat dalam masalah-masalah keyakinan keagamaan al-yaqiniyah al-muktasibu min adillatiha asy-syar'iyyah. Ya, yang diambil dari dalil-dalil min adillatiha asy-syar'iyyah, dari dalil-dalil yang syar'i. Jadi keyakinan-keyakinan keagamaan yang diambil dari dalil-dalil syar'i. Itu namanya aqidah ad-diniyah. Ya, ilmul aqidah ad-diniyah. Lanjut saja biar enggak lama. Bahasan akidah. Ya, jadi akidah itu supaya ikatannya tidak bercabang-cabang, maka ada yang namanya bahasanya tauhid. Ada ilmu tauhid. Itu pengesaan. Jadi cabangnya harusnya kabelnya itu, hablnya, talinya satu saja ke atas, tidak bercabang, ya kan? Jadi apapun bentuknya itu pengesaan. Saya kalau orang ingin melihat bunga, ya kan, kok pagi-pagi mekar, itu yang dilihat bukan keistimewaan pupuknya, tapi yang dilihat adalah hablum minallahnya. Allah lah yang dilihat. Subhanallah. Anak kita pintar, itu yang dilihat bukan otak anak kita. Itu tauhid. Kalau anak kita mah belajarnya rajin sampai jam 2 malam, pasti pinter dong. Enggak. Itu harus kabelnya atau hablnya atau apa namanya, taliknya. Kabel itu kan bahasa Arab, habel. Ya kan, kabel jadinya gitu. Jadi apa namanya, taliknya itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam saja itu yang ngajarin itu Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah, semuanya itu Allah. Jadi nggak boleh saya duduk di sini merasa saya paling pinter kayaknya nih. Aduh, nggak bisa. Yang kedua adalah setelah ada ketauhidan itu, maka perlu keyakinan, yaitu iman. Tahu hanya Allah tapi nggak ada iman, nanti akan berpengaruh nih antara tauhid dan iman itu. Jadi sudah mengesahkan juga yakin. Tahu mengesahkan tapi nggak yakin. Ya, ada orang yakin Allah itu esa. Esa itu satu. Ya kan? Mengapa Allah itu satu, enggak tiga? Ya, kalau ternyata angka itu sampai 3, 1, 2, 3, gitu kan? Berarti 3 itu sama dengan apa? 2 tambah 1, kan sampai 3 saja, gitu kan? Ini logikanya. Kalau ternyata angka itu cuma 2, berarti 2 itu sama dengan 1 tambah 1. Tapi kalau angka itu cuma 1 sama dengan ya 1 aja.
Maka Allah itu ahadun. Nanti itu. Jadi nggak boleh satu di antara tiga, nggak bisa. Lah tiga itu ya ada tambahan angka. Ini berlogika semacam ini perlu ada, karena orang berpikir itu macam-macam. Nanti dibahas. Ya, ini tauhid wal iman. At-tauhid wal iman. Pengesaan dan keyakinan, kepercayaan atas ketauhidan itu. Itu harus ada. Lainnya. Maka akidah Islam mengajarkan keteguhan iman, keyakinan, komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran dan ketundukan penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nanti kalau orang hanya makainya akidah saja, takutnya bisa radikal. Maka harus ada syariah, harus ada akhlak. Gitu. Nanti jangan berhenti di sini saja. Nanti bahasanya jangan akidah saja. Repot dah. Gitu kan? Nah, gitu. Lah, tauhid pengesaan. Ini sekedar surat Al-Ikhlas. Ya. Saya yakin Bapak-bapak hafal semuanya. Kalau nggak hafal, kalau bilang surat Qul hafal. Di antara surat Bapak-bapak yang tidak nama surat yang tidak mengambil dari isinya ayat-ayat dalam surat itu, ya Qul aja. Ya saya kan nggak ada di dalam Qul huwallahu ahad sampai terakhir itu ada surat Al-Ikhlas, nggak ada. Nggak ada. Ya, karena Al-Ikhlas itu artinya murni, nggak tercampur. Artinya kholuso itu murni, tidak tercampur. Gitu kan? Jadi ketauhidan yang tidak tercampur dengan apapun. Itu tauhid namanya. Makanya qul huwallahu ahad. Yang ngaji kok Ustaz ini pul koki kuko koni kopna minal muqni maqiqan koni ko. Ya, itu. Ini surat Al-Ikhlas, murni, nggak tercampur. Bapak-bapak nih, kalau ada susu murni, seneng nggak? Senang. Saya tetesin air kencing setetes dikit, nggak ada yang mau, karena nggak murni lagi sesuatu yang benar, yang baik. Maka tidak bisa. Ini surat Al-Ikhlas. Maka dari mulai Qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu harus diyakini. Itu kemurnian dalam bertauhid. Ya, nggak usah saya jelaskan biar cepat. Ini sudah 10 menit. Ruang lingkupnya itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat atau mulkiyah. Orang nyebutnya yang modern mulkiyah, yang lama asma wa sifat. Ya, ada modern, ada yang kuno. Tapi kalau dalam itu istilahnya namanya salaf dan kholaf, gitu kan? Nah, salaf dan kholaf. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Apa sih rububiyah? Apa sih uluhiyah? Apa sih asma wa sifah dan atau mulkiyah? Itu makanya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, yaitu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, gitu kan? Itu rububiyah. Itu surat pertama. Surat yang terakhir apa? Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Rabb lagi. Jadi rububiyah itu ada di awal surah dan di akhir surah. Kata Rob itu artinya adalah yang memelihara, mencipta, merawat, mendidik, itu Rob. Bapak-bapak tidur nikmat,
bangun lagi sehat itu karena dipelihara oleh rububiyah Allah. Gitu. Kalau nggak ada rububiyah, maka kita bapak-bapak ngambil udara di luar, masukkan ke mikroskop, isinya virus, bakteri semua. Maka bapak-bapak karena khawatir terkena penyakit, takut nggak keluar. Apalagi masuk ke tol Jakarta, isinya polusi, asap semuanya. Takut. Tapi kita yakin dengan Allah itu Rabb kita, yang memelihara kita, yang mendidik kita, yang merawat kita, yang mencipta kita. Gitu. Jadi pinternya kita karena rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sehat karena rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Gitu. Kemudian setelah kita tahu Allah itu, ya kan, memelihara, mendidik dan lain sebagainya kepada kita. Karena kenapa? Karena Allah itu punya asma wa sifat atau mulkiyah. Maka kalau di dalam surat Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, gitu kan? Di dalam surat An-Nasnya Malikin Nas. Gitu. Jadi seorang raja, penguasa, pemilik seluruh semuanya, yang bajunya Pak Ridwan Sulaiman, kacamatanya, dirinya, dan hartanya, rumahnya, hakikatnya yang memiliki, menguasai itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada kapanpun diambil bisa. Rumah megah yang dibangun kayak apa, Los Angeles bentar habis Pak. Itu karena pemiliknya bukan mereka. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya semacam itu. Ya kan? Kalau ini dimiliki oleh manusia, rububiyahnya dimiliki oleh manusia, kepemilikan asma wa sifatnya dimiliki oleh manusia, jadinya seperti Fir'aun. Merasa gak pernah sakit, pinter, jadi raja, hartanya banyak. Kalau semacam ini pasti ngaku sebagai uluhiyah ilah. Bapak gak pernah sakit, ya kan? Duit ada, jabatan punya. Lihat orang sakit-sakitan nyalahin. Makanya olahraga kayak saya, begitu. Iya kan? Betul. Coba. Kaya dikit, lihat orang miskin duduk-duduk, makanya kerja kayak saya nih kaya. Lah begitu. Jadi kesombongan muncul karena rububiyah dan mulkiyah atau asma wa sifahnya itu diambil dia, padahal itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kan? Lah kalau sudah begitu, ya kan, karena itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya, maka pantas uluhiyah. Uluhiyah itu ketuhanan. Kita menyembah hanya kepada sang pemilik semuanya, sang pemelihara, pendidik, pencipta semuanya. Gitu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sifat-sifat kekurangan pada diri yang punya rububiyah, yang punya mulkiyah atau asma wa sifat. Sempurna mereka. Kalau ini masuk pada diri orang, seperti Fir'aun, dia akan mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kamu yang tinggi. Maka hati-hati. Kadang-kadang di dalam diri kita bisa muncul Fir'aun dalam jiwa kita. Karena merasa kita itu punya rububiyahnya, punya mulkiyahnya, punya uluhiyahnya terhadap apa yang kita miliki. Nah ini tauhidnya gitu. Nah, bapak-bapak rajin ke masjid itu bukan karena hebat, itu karena kita dipelihara oleh Allah. Bahwa saya mah kayaknya karena ngajinya rajin maka saya enggak.
Gitu. Ini lanjut, hubungan tauhid itu kita itu sebagai makhluk. Ingat, yang harus kita tahu, kita itu yang dicipta dan hubungannya dengan sang pencipta. Gitu kan, enggak ada yang lain. Kita itu sebagai penyembah, Allah itu sebagai yang disembah. Makanya tidak ada kata lain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu artinya apa? Merendahkan diri. Allahu Akbar. Tapi kok hati kita masih, saya mah kayaknya paling pinter, paling hebat, paling rajin di RT saya ke masjidnya. Itu berarti bukan Allahu Akbar. Ya kan? Nah, ini tauhid namanya. Tauhid itu merasa diri kita paling rendah. Jadi seluruh aktivitas hidup kita yang selama 24 jam harus semuanya ibadah. Bapak kerja ya ibadah, ya bersihin got ya ibadah. Ya, ibadah itu tidak hanya ke masjid ngaji pakai peci putih, sarungan, nggak hanya itu, gitu kan? Seluruhnya itu semuanya diniatkan ibadah. Buang airnya pun harus ibadah. Enggak ada nggak ibadah. Makanya di dalam kitab Al-Adhkar itu 24 jam itu ada doanya. Masuk WC ada doanya, keluar ada doanya, baju tangan ada doanya, semuanya. Supaya apa? Supaya keseluruhannya itu ingat Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ini lanjut lah. Nah, yang kedua iman. Tadi kan tauhid ya pembahasannya. Yang kedua iman. Ciri-ciri orang beriman itu apa? Al-imanu itu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati. Allah itu sebagai Rabb, Allah itu sebagai Malik, Allah itu sebagai Ilah. Itu diyakinkan, dibenarkan dalam hati kita. Yang kedua adalah mengikrarkan dengan lisan, wa iqrarun bil lisan. Harus diucapkan, berani mengucapkan bahwa Allah itu sebagai Tuhan, Rabb kita, sebagai ilah kita dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengamalkan dengan anggota badan. Wal amalu bil arkan. Mengamalkan dengan anggota. Tiga-tiganya ini kalau kita menjadi orang beriman, mukmin, bukan muslim, tapi mukmin. Satu nggak ada, maka belum termasuk orang beriman. Ini repotnya di sini. Ya. Allah contohkan. Tiga ini Allah contohkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Yang namanya iblis itu kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu aslinya bukan iblis. Iblis itu orang yang kebablasan, yang jauh dari Allah. Ba'uda, kebablasan, kepleset jauh. Aslinya namanya iblis itu menurut kitab Ibnu Katsir itu namanya Haris. Tapi jangan namanya Haris. Dulunya gitu kan? Dulunya. Karena ini makhluk ini penjaga surga. Kan awalnya penjaga surga. Sekian puluh ribu tahun itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan? Ada bahasa Suryaniyahnya namanya adalah Azazil. Azza itu artinya mulia, il itu Allah. Il itu Allah. Berarti kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi il itu bahasa Suryannya. Israil itu Abdul, il itu Allah. Maka Abdullah aslinya. Israel.
Ya, bukan yang Israel sekarang, bukan. Ini dulu Nabi Yakub, ya kan, Israel gitu. Ini niru-niru doang, ya kan, gitu. Itu Haris dan Azazil. Kemudian ketika semua doanya Azazil dan Haris itu diijabah oleh Allah langsung, karena dekatnya dia dengan Allah, karena dekat ahli ibadah dan sebagainya. Kemudian Allah menciptakan junioritasnya, orang baru. Ini senior sama junior. Gitu kan, hati-hati gitu kan. Ustadz juga begitu, ada senior junior, kalau iri itu gitu. Gitu kan. Ketika diciptakan terlebih dahulu dengan berbagai macam keistimewaan yang ada, Allah ciptakan Adam, disuruh sujud, gitu kan, disuruh sujud. Tapi ternyata semua malaikat sujud kepadanya kecuali iblis. Baru disebut di situ iblis, gelar iblis itu. Karena apa? Aba wastakbaro, dia membangkang dan takabur, merasa pak senior, nggak mau. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ini kan diciptakan dari api, kamu kan cuma dari tanah. Merasa senior. Hati-hati juga merasa senior. Ya kan, mantan DKM senior. Hati-hati. Man junior keremehin, jangan, hati-hati. Gitu. Lah ini yang namanya Haris Azazil ini adalah membenarkan bahwa Allah itu sebagai Tuhan dalam hatinya, mengikrarkan bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Tapi disuruh sujud kepada Adam nggak mau. Gara-gara itu maka dia minal kafirin, termasuk dari golongan kafir. Doa terakhirnya saja dikabulkan, Pak, supaya hidup sampai, ya kan, akhir zaman, akhir kiamat. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Doanya Rabbi tetap menyebut Allah, mengikrarkan bahwa Allah itu sebagai Rabb. Maka doanya adalah Rabb, supaya umurnya panjang. Maka doanya Rabb, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Gara-gara itu nggak mau sujud saja. Kata Nurholis Majid, yang bertauhid itu adalah iblis katanya, karena disuruh sujud kepada Nabi Adam nggak mau. Lah ini kan melenceng. Ini kalau nggak ada guru begini. Jadi setiap sujud itu nggak masalah asalkan bukan menyembah. Ini sujudnya dia kepada Adam itu karena perintah Allah. Jadi setiap gerak yang berupa seperti sujud bukan berarti menyembah. Kasihan orang lagi masang dongkrak karena bannya bocor kan kayak sujud. Nggak boleh. Ini di depan mobil nggak boleh. Wah, repot. nggak bisa, nggak apa-apa, ya kan? Itu kayak orang salaman sama orang tuanya cium tangan, ya nggak apa-apa. Tapi kan bukan menyembah, hanya sekedar ihtiram, namanya penghormatan. Waqfir janahaka minadzulli, namanya merendahkan. Jadi harus tauhid itu harus tahu gitu kan. Setiap gerakan itu nggak mesti gitu kan. Ntar yoga semuanya sirik kan susah. Gitu. Itu iblis. Yang kedua Abdullah bin Ubay. Ada yang kenal Abdullah bin Ubay? Nah, jangan kenal ya, nggak usah kenal. Tahu boleh. Nah, jangan kenal. Nah, Abdullah ini tokoh orang munafik, ya kan? Lah, dia itu ikrar seolah-olah dia itu paling hebat, gitu kan? Islamnya Allah pokoknya. Amalannya, sholatnya kadang-kadang dekat dengan belakang Nabi dan sebagainya. Tetapi hatinya ingin menghancurkan Rasulullah SAW dan ajarannya. Nanti bapak-bapak bisa baca mengapa dia begitu. Itu menjadi pengalaman, harus menjadi pengalaman kita. Karena Abdullah bin Ubay ini tokoh Yasrib.
akan dijadikan kepala desanya, ketua RW-nya, ketua RT-nya gitu kan. Yasrib kota itu. Gara-gara Rasulullah datang, orang semuanya condongnya kepada Rasulullah. Padahal ini tinggal dipilih. Sakit hati loh. Gitu kan. Jadi hati-hati. Sakit hati. Orang yang sakit hati ya begini, gitu kan? Gitu kan? Biasanya jamaahnya ustadz banyak, nggak tahu ada anak muda datang. Semuanya jamaahnya ngikut ke anak muda ini. Yang tua langsung dasar, gitu kan? Nah itu hati-hati, hati-hati Pak. Itu tuh masya Allah. Itu harus ikhlas tadi itu begitu. Nah ini amalannya, ikrarnya seolah-olah islami banget, tapi hatinya rusak. Makanya innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Munafik itu akan masuk dalam keraknya neraka. Ya kan? Aspal itu paling bawah. Diinjek-injek aspal. Fit darkil asfali minan nar. Gitu. Ini namanya. Lanjut aja. Di antara bahasanya dalam rukun iman, maka keyakinan kepercayaan kita itu kepada rukun iman yang 6 ini. Yakin, ya kan? Tidak usah macam-macam. Ya kan? Itu. Lanjut biar cepat selesai. Langsung hikmahnya saja. Hikmahnya adalah kita itu ikhlas beramal dalam ibadah ataupun muamalah, ya kan? Ketika saya salam kepada bapak-bapak nggak jawab salam, ya nggak apa-apa. Bapak salam kepada saya nggak jawab salam juga, hatinya nggak masalah karena ikhlas. Karena semuanya itu adalah dalam rangka ya kan menunaikan ajaran Allah dan Rasulnya. Memberi orang kok ternyata pemberian itu tidak dibales atau mengucapkan terima kasih, ya nggak apa-apa, karena kita memberinya karena Allah Subhanahu, itu ikhlas. Tujuannya karena Allah semuanya, tauhid, ya kan? Makanya kita itu diajarkannya itu memberi, bukan meminta. Kalau ketemu dengan orang, assalamualaikum. Kalau ketemu dengan orang yang dekat, salaman, ya kan? Kok ternyata nggak mau, ya sudah, nggak jawab ya sudah, nggak balas ya sudah, biarin aja. Karena kita memberi sebagaimana ajaran Allah dan Rasul. Adapun ketika mengajari orang, gitu kan, agar ketika salam dijawab itu beda lagi, bukan karena sakit hati, gitu kan. Nah, seringnya orang tua kepada anak ini yang nggak ikhlas. Udah dikasih duit tiap hari, minta beliin cabai aja nggak mau, lah, udah ngungkit udah. Ya, yang kedua adalah hidup terarah dan mempunyai tujuan yang jelas karena sudah ada tuntunannya yaitu Al-Quran. Kalau bapak-bapak beli laptop baru pasti ada buku manualnya. Bapak-bapak beli Yamaha di Pak Ridwan pasti ada buku manualnya. Allah pun menciptakan manusia itu ada buku manualnya yaitu Al-Quran. Maka terarah pasti. Gitu kan, pasti terarah. Dan contohnya sudah ada, ya kan? Contohnya pilot projectnya sudah ada, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makhluk yang merdeka, karena semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkarakter tanpa diperbudak oleh hawa nafsu. Karena ada orang manusia itu mempertuhannya hawa nafsu, ya kan? Mempertuhannya hawa nafsu, ilahahu hawahu, dia mempertuhan hawa nafsunya, ya kan? Itu karena mempertuhan hawa nafsunya, ia akan diperbudak, ya, ia akan diperbudak. Mobilnya tergores sedikit, udah hatinya itu separuh hilang. Waduh, marah-marahnya, istrinya ditampolin, anaknya dimarahin, kan gitu kan? Gara-gara keserempet, ya kan, motor itu yang tiap malam diusik-usik begitu. Hujan-hujan dia hujan-hujanan, bersihin dulu, gitu. Gitu kan? Ya. Kemudian 4, tumbuh perasaan puas, rela, bahagia dan lapang dada dalam menghadapi kehidupan sehingga jiwa menjadi tenang dan tentram. Apapun karena yakin
semua itu adalah pemberian terbaik dari Allah kepada dirinya, maka ia rela setelah adanya ikhtiar yang maksimal. Ya, selanjutnya syukran jazakumullah, ahsanal jazaa.